Kita mulai saja acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini kita akan membahas mengenai manfaat dari PMK 44 sebagai insentif perpajakan dari pemerintah. Ini terkait dengan kondisi pandemi COVID yang sangat berdampak kepada dunia usaha saat ini. Saya akan menjelaskan mengenai aturan pelaksanaan mengenai PMK 44, bagaimana kita melaksanakan insentif ini sehingga kita mendapatkan hak, artinya tidak ada kendala ketika kita melaksanakan atau menggunakan insentif perpajakan ini. Baik, saya akan bagikan slide-nya atau materinya. Nanti bisa dilihat di layar monitor. Ya, baik. Ini materi kita adalah insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 yang tertuang dalam ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020. Ini adalah paket kebijakan fiskal dari pemerintah yang bertujuan agar mencegah dampak pandemi COVID ini terhadap dunia usaha. Meskipun memang saat ini dunia usaha sudah sangat terpukul gitu ya. Bahkan kita sudah baca, sudah kita dengar bahwa terjadi sampai pemutusan hubungan kerja, bahkan nilainya sudah berapa juta orang terkena PHK. Nah, oke. Nah, yang melatar belakangi dari PMK 44 ini adalah tentunya karena pemerintah ingin menjaga kondisi ekonomi di negara kita ini. Di mana kita tahu hampir seluruh sektor wajib pajak itu terkena dampak terhadap pandemi corona ini. Dari sektor UMKM sampai dengan industri, bahkan seluruh sektor usaha terkena dampaknya. PHK sudah terjadi di mana-mana. Bahkan kita sendiri yang bukan pelaku usaha juga kena dampaknya. Kita harus di rumah, kita tidak bisa kemana-mana. Bahkan untuk nyari makanan sendiri pun agak susah. Kuliner tutup, resto tutup, hotel tidak menerima tamu, dan lain sebagainya. Wisata terdampak. Sangat banyak sekali sektor terdampak akibat pandemi corona ini. Nah, dampak dari pandemi ini tentunya adalah ke pendapatan usaha wajib pajak, di mana pendapatan usaha wajib pajak adalah merupakan objek dari pajak itu sendiri. Pemerintah melalui DJP menerbitkan atau melalui Kementerian Keuangan menerbitkan ketentuan PMK 44 ini adalah untuk mencegah dampak yang lebih dalam kepada dunia usaha, sehingga diharapkan sebenarnya mampu menekan sehingga pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pegawainya. Meskipun sekarang memang sudah terjadi PHK di mana-mana, tapi minimal ini bisa sedikit membantu meringankan beban pengusaha. Nah, ini latar belakangnya. Kita tahu pandemi COVID-19 ini sudah menjadi bencana nasional, bahkan sebenarnya bencana global. Seluruh negara di dunia ini terkena dampak pandemi COVID. Meluas sampai ke sektor-sektor UKM. Sebelum PMK 44 ini ada PMK 23. Tapi di PMK 23 sektor masih sedikit. Nah, dengan perkembangan dampak COVID atau perkembangan COVID ini sudah menyebar kemana-mana sehingga berdampak kepada dunia usaha, maka kemudian pemerintah menerbitkan penggantinya atau perluasan terhadap sektor mana saja yang mendapatkan insentifnya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan dari PMK 23 ke PMK 44. Dalam PMK 23, UMKM sama sekali belum tersentuh. Bahkan di pajakonline.com pernah kita menulis bahwa PMK 23 ini belum seluruhnya memberikan stimulus atau insentif kepada dunia usaha. Baru sedikit sektor waktu itu kita kritisi. Sehingga akhirnya alhamdulillah terbitlah PMK 44 yang mengakomodir hampir 1.000 lebih
1000 lebih sektor usaha mendapatkan fasilitas insentif perpajakan ini. Termasuk UMKM juga ditanggung pajaknya oleh pemerintah. Di PMK 4 ini kemudian muncul PPH ditanggung pemerintah atas pajak final PP 23 ya. PP 21 PPH. Jadi di insentif perpajakan ini ada 5 macam ya. Yang pertama adalah PPH 21 ditanggung pemerintah. Kemudian yang kedua adalah PPH final UMKM yang juga ditanggung pemerintah yang sebelumnya tidak ada di PP 23, di PP 44 muncul. Kemudian pembebasan PPH 22 impor. Nah, ini juga dulu di PP 23 hanya 102 KLU, di PMK 44 bertambah menjadi 431 KLU. Nanti bisa dilihat daftarnya di lampiran PMK 44. Kemudian ada pengurangan angsuran sebesar 30%. Nah, ini pernah kita bahas dalam webinar antara pajak online dengan dari yang diselenggarakan oleh Bank Infak bersama dengan pajak online, membahas mengenai apakah cukup insentif perpajakan ini untuk dunia usaha. Nah, termasuk kita bahas pengurangan angsuran pasal 25 sebesar 30% ini, apakah sudah cukup untuk membantu pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya karena dampak corona ini. Kemudian ada insentif berikutnya nomor 5 adalah pengembalian pendahuluan PPN. Di mana pengembalian pendahuluan PPN ini kalau di ketentuan umum ketika wajib pajak dengan resiko rendah atau wajib pajak tertentu itu harus mendapatkan dulu surat keterangan atau surat ketetapan penetapannya. Tetapi melalui PMK 44 ini penetapan WP berisiko rendah dan tertentu itu tidak diharuskan ada ya. Artinya otomatis ketika wajib pajak mengajukan pengembalian PPN maka bisa langsung diproses oleh petugas pajak. Di sini juga terdapat penambahan KLU. Kalau dari perbedaan menurut PMK 23 dan menurut PMK 44 kita sangat bisa kelihatan bedanya terutama di jumlah KLU. Kalau dulu di PMK 23 sangat minim dan terbatas. Tapi ketika kita lihat di PMK 44 jumlah sektornya sangat jauh bertambah gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai PPH 21 ditanggung pemerintah. Ini sekali lagi ini hanya untuk pekerja dengan penghasilan tidak lebih dari 200 juta rupiah. 200 juta rupiah ini adalah penghasilan yang pada masa tersebut dia terima disetahunkan. Artinya ketika dia punya penghasilan, bukan berarti dia harus 1 bulan dia punya pendapatan 200 juta, tapi penghasilan masa tersebut ketika disetahunkan dan penghasilan berupa penghasilannya rutin yang teratur. Ketika disetahunkan dikali 12, maka itu hanya maksimal sampai dengan 200 juta. Tidak lebih dari 200 juta. Nah, itu dia yang mendapatkan fasilitas PPH 21 ditanggung pemerintah. Bagaimana ketentuannya? Oke, kita lihat. Pertama adalah siapa penerima insentifnya. Penerima insentif PPH 21 ditanggung pemerintah adalah yang pertama ada wajib pajak dengan kriteria. Ya. Dia mendapatkan penghasilannya dari sektor yang KLU-nya tertera dalam PMK 44. Nah, ini pengecekannya bagaimana? Caranya dengan mencoba atau mengunjungi halaman pajak. Di situ ada di layanan KSWP ketika kita pengajuan PPH pasal 21 ditanggung pemerintah dalam kaitannya PMK 44, ketika kita masuk dalam KLU yang ditetapkan dalam PMK 44 maka langsung ada persetujuannya. Tetapi kalau kita tidak termasuk dalam KLU yang tercantum dalam PMK 44 tersebut akan otomatis ditolak. Nah, dasar KLU itu adalah KLU dari laporan SPT tahun sebelumnya, tahun 2018. Maka ketika kita mau mengajukan insentif PPH pasal 21 ditanggung pemerintah, pastikan dulu pertama adalah lihat
SPT tahun 2018 telah dilaporkan. Kemudian cek SPT pasal PPh Badan, SPTP Badan ya, PPh Badan tahun 2018, cek KLU-nya tercantum tidak dalam PMK 44, gitu ya. Nah, karena dasarnya dari SPT tahun 2018. Bagaimana kalau misalnya ternyata tidak tercantum, padahal sebenarnya secara kegiatan usaha, secara operasional usaha itu termasuk dalam KLU tersebut. Maka coba lakukan pembetulan. Itu tipsnya ya. Karena ada beberapa klien dari pajak online itu menyampaikan keluhan seperti itu. Pak, kegiatan kita itu ternyata sebenarnya sesuai dengan KLU yang ada di PMK 44, tapi ternyata di SPT itu kita salah input misalnya, atau tidak melakukan update. Nah, coba lakukan pembetulan. Setelah lakukan pembetulan, coba ajukan permohonan lagi 1 hari 2 hari lagi. Karena biasanya pengalaman dari wajib pajak yang melakukan itu, dia baru bisa mendapat baru bisa disetujui atau tidaknya itu setelah sehari atau 2 hari berikutnya. Ya. Nah, kemudian perusahaan yang memberikan penghasilan kepada pegawai itu juga termasuk perusahaan yang ditetapkan sebagai KIT, kemudahan impor untuk tujuan ekspor, atau dia telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, baik penyelenggara, pengusaha atau PDKB. Ya. Nah, pegawai yang menerima penghasilan dari ketiga kriteria tersebut, maka dia bisa mendapatkan fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah. Dengan syarat dia telah memiliki NPWP dan penghasilannya tidak lebih dari 200 juta jika disetahunkan. Tadi di awal saya sudah sampaikan 200 juta itu bukan penghasilan dalam bulan bersangkutan, tetapi penghasilan teratur bulan bersangkutan yang disetahunkan, gitu ya, bruto yang tetap dan teratur. Tetapi kalau misalnya bulan kemarin Mei kan biasanya mungkin sebagian besar pengusaha memberikan THR. Nah, THR itu sifatnya tidak teratur. Maka penghasilan atas THR dikenakan PPh 21 yang tidak ditanggung pemerintah. Jadi yang ditanggung pemerintahnya hanya atas penghasilan berupa penghasilan tetap dan teratur, tidak termasuk THR. Gitu ya. Jadi jangan salah, nanti ketika menghitung PPh 21 yang ditanggung pemerintahnya tidak atas keseluruhan. Jangan salah ya. Karena bulan yang lalu nih, bulan ketika pengusaha harus membayar THR. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pemberian insentif ini dibayarkan secara tunai. Maksud dibayar secara tunai bagaimana gitu ya? Jadi gini, pengusaha atau wajib pajak itu akan menghitung berapa jumlah PPh pasal 21 terutang, itu normal biasa saja. Ya, baik dia membayarkan tunjangan PPh maupun tidak, dia akan hitung dulu jumlah berapa PPh pasal 21 terutang. Setelah diketahui jumlah PPh pasal 21 terutangnya, dipotong PPh pasal 21, tetapi pemotongannya itu ditanggung pemerintah. Jadi hitung pemotongannya PPh 21 berapa yang dia terima, ditambah dengan PPh 21 take home pay-nya, ditambah lagi PPh 21 ditanggung pemerintah. Sehingga dikembalikan PPh 21 terutang itu oleh pengusaha secara tunai kepada pegawai. Sehingga pegawai menerima total take home pay-nya adalah keseluruhannya tidak dipotong PPh pasal 21. Begitu ya. Nah, dikecualikan dari insentif PPh 21 adalah penghasilan pegawai yang berasal dari APBN atau APBD dan telah ditanggung pemerintah 21 berdasarkan ketentuan perpajakan. Pegawai negeri, ASN, pejabat negara itu dia tidak termasuk dalam ketentuan ini. Nah, masanya adalah untuk masa April sampai dengan September 2020. Bagaimana ngitungnya? Berdasarkan saat dia mengajukan permohonan PPh 21 ditanggung pemerintah. Jadi dimulainya sejak surat itu masuk ya. Yang tadi di awal saya sudah jelaskan,
melalui halaman layanan KSWP. Di sini nanti ada pilihannya. Nah, pemanfaatan PPh 21 ditanggung pemerintah itu punya kewajiban bagi wajib pajak, yaitu melaporkan pemanfaatan insentifnya berapa, gitu ya. Harus dilampirkan masa pajak tiap bulan itu dilaporkan paling lambat tanggal 20 untuk masa pajak berikutnya. Ya. Oke. Ini adalah bentuk laporannya, tapi nanti di halaman KSWP itu format laporan pun juga telah disediakan secara online juga ya. Ini ada pemberitahuan, intinya nanti secara online itu ketika kita mendapatkan fasilitas pemanfaatan insentif pasal 21 diterima atau tidaknya itu juga secara online. Termasuk laporannya. Ini adalah permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif 21-nya. Nah, ini laporannya. Pengusaha atau wajib pajak wajib menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah melalui halaman atau halaman yang di pajak.go.id melalui layanan KSWP. Ya, benar ya, Bang Sandi ya. Jadi melalui online itulah semua laporan maupun permohonan disediakan secara online di DJP online. Nah, kewajiban pengusaha adalah membuat cetakan atau melampirkan laporan itu dengan dilampiri SSP atau cetakan kode billing dengan tulisan PPh 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 tahun 2020. Nah, mensiasatinya sih begini. Kalau kita tidak punya stempel, cukup ditulis di uraiannya ketika kita membuat kode billing, tulis uraian PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 tahun 2020. Oke, lanjut. Oh ya, kita soalnya punya waktu cuma sedikit ya, hanya 1 jam. Oke, sekarang kita insentif kedua, yaitu mengenai insentif PPh final ditanggung pemerintah. Yang sebelumnya di PMK 23 tidak ada, di PMK 44 ini muncul. Ya, bagaimana ketentuannya? Nah, ini yang menarik. Dari sekian insentif perpajakan, insentif terhadap UMKM yang paling maksimal. Ya, dulu pernah saya bahas dalam webinarnya dengan Bang Infak bahwa kalau masa pandemi ini tidak berlangsung lama, maka insentif PPh, insentif fiskal atau insentif pajak yang diterima oleh WP UMKM itu sudah maksimal. Karena apa? Semua PPh final yang terutang itu menjadi 0%. Dari sekian sektor UMKM yang paling maksimal. Dan sebenarnya UMKM ini relatif lebih aman secara perpajakan. Karena apa? Ketika penghasilan wajib pajak turun, maka sebenarnya tanpa insentif pun PPh-nya pun pasti turun. Karena dasarnya adalah dari pendapatan bruto. Ketika pendapatan bruto turun, omset turun bahkan nol, maka pajak pun pasti ikut nol kalau kemudian penghasilan dia nol. Sehingga sebenarnya tanpa insentif pun UMKM ini sudah lebih sedikitnya safe, aman kalau kita bicara secara perpajakan gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai beban pengusaha yang lainnya, memang yaitu pajak hanya sebagian kecil aja. Nah, ditambah dengan insentif perpajakan ini, mudah-mudahan memang ini adalah bisa membantu sektor UMKM untuk bertahan melangsungkan kegiatan operasional usahanya. Nah, insentif UMKM ini sebelumnya menurut PP 23 dipotong 0,5%. Menurut PMK 44, maka syaratnya dia tetap memiliki surat keterangan, artinya surat keterangan ini juga bisa didapatkan melalui online, dan kemudian PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final UMKM ini juga ditanggung oleh pemerintah menjadi 0%. Artinya PPh final atas penghasilan dari wajib pajak yang punya penghasilan tertentu
itu juga menjadi 0 ditanggung pemerintah. Nah, bagaimana cara ini ya pemberian insentifnya? Itu tadi sudah saya jelaskan. Wajib pajak harus membuat surat keterangan dulu. Karena kalau dia tidak memiliki surat keterangan, maka ketika dia punya transaksi dengan wajib pajak yang merupakan pemotong pajak atau pungut pajak, tetap dia akan dipotong PPh sesuai dengan ketentuan. Tapi ketika dia bisa menunjukkan bahwa dia mendapatkan keterangan bahwa dia merupakan wajib pajak UMKM ya, kita yang PPh-nya dikenakan PPh untuk PP 23, maka ketika dia melakukan transaksi dengan pemotong dan pungut pajak, pemotong pungut pajak akan melakukan konfirmasi terhadap surat keterangan yang disampaikan kepada dia melalui halaman online juga. Nah, ketika terkonfirmasi surat keterangan tersebut, maka pemotong tidak melakukan pemotongan PPh pasal PP finalnya, PPh finalnya. Dan pemotong pajak akan menuliskan PPh final ditanggung pemerintah X PMK 44 dalam laporan SPT pasal 4 ayat 2-nya. Ini juga sama, berlakunya sejak masa April sampai dengan masa September. Yang sama juga dimulainya sejak disampaikannya surat keterangan. Oke, lanjut. Nah, ini pengajuannya. Di sini ada di halaman ini di layanan itu ada surat keterangan PP 23. Nah, di sini untuk mendapatkan penetapan atau keterangan bahwa wajib pajak bersangkutan merupakan wajib pajak dengan kategori yang mempunyai penghasilan bruto tertentu yang menggunakan tarif PP 23. Nah, ini disampaikan secara online. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan itu, maka dia sudah bisa berlaku PMK 44 ini. Kalau wajib pajak tidak memiliki kriteria, nanti akan ada keterangan. Jadi wajib pajak akan tahu apakah dia berhak atau tidak, juga akan mendapatkan jawaban secara online, gitu ya. Dia akan tahu, oh ternyata kenapa dia nggak berhak. Bisa jadi karena memang lihat tahun sebelumnya, bisa jadi tahun sebelumnya apakah dia menggunakan tarif pasal 17, karena di PP 23 itu ketika wajib pajak dari awal telah menggunakan tarif PPh pasal 17, maka dia sudah tidak bisa menggunakan tarif PP 23. Atau wajib pajak ketika tahun sebelumnya sudah mencapai batasan 4,8 miliar, sudah lebih dari 4,8 miliar, maka dia sudah tidak bisa berhak menggunakan tarif PP 23, sehingga dia akan ditolak secara otomatis by sistem bahwa wajib pajak tidak mempunyai hak untuk menggunakan tarif PP 23. Ya, itu. Oke, lanjut. Sama seperti pasal 21 ditanggung pemerintah, pemanfaatan realisasi PPh final ditanggung pemerintah pun wajib melaporkan laporan realisasinya. Seperti dalam layar ini bentuk laporannya, tetapi juga di layanan online nanti ada. Nah, kapan dilaporkannya? Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan wajib melampirkan SPSP atau cetakan kode billing yang harus dicap atau ditulis PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 tahun 2020. Gitu ya. Kenapa sih harus ada laporan? Ya ini sebagai administrasi agar pemerintah bisa mengetahui realisasinya berapa wajib pajak yang telah memanfaatkan PPh ditanggung pemerintah ini, gitu ya. Karena jika tidak dilaporkan, pemerintah tidak tahu, karena PPh final ini tidak wajib dilaporkan. Ketika dia sudah setor, maka otomatis setoran itu dianggap sebagai laporan. Tetapi karena ini ditanggung pemerintah dan tidak ada setorannya, pemerintah tidak tahu berapa jumlah realisasinya. Maka diwajibkan wajib pajak membuat laporan berapa realisasi PPh final yang telah ditanggung pemerintah. Gitu ya, sebagai administrasi. Oke, lanjut. Sekarang kita ke PPh
22 impor. PPh 22 impor ini adalah PPh sebagai kredit pajak. PPh kredit yang merupakan sifatnya tidak final atau kredit pajak atas transaksi impor baik barang jasa, ya, atas transaksi impor. Nah, di transaksi umum wajib pajak ketika melakukan impor, maka dia wajib membayar PPh 22 impornya, yang akan sebagai syarat ketika barang itu bisa keluar dari kawasan di Bea Cukai, ya, administrasi di Bea Cukai, maka dia wajib membayar PPh pasal 22 impor. Nah, pemerintah mengeluarkan kebijakan PPh pasal 22 insentif PPh pasal 22 dengan membebaskan PPh pasal 22 impornya. Sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan pembayaran PPh pasal 22 impornya. Dengan syarat adalah pertama, KLU-nya telah sesuai dengan PMK yang PMK 44, di lampiran PMK 44 tersebut. Atau perusahaan telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT dan telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, baik penyelenggara, pengusaha, PDKB di kawasan berikat. Nah, PPh pasal 22 impor ini pun juga syarat untuk mendapat insentifnya harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Jadi tidak otomatis, tetap harus kita ajukan surat keterangan bebas yang bisa disampaikan melalui online di halaman yang sama, ya. Oke, lanjut. Nah, ini pengajuannya sama melalui saluran tertentu yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian kalau dia melampirkan keputusan KIT-nya, kalau dia merupakan perusahaan KIT atau dia wajib pajak yang merupakan kawasan berikat, dia wajib melampirkan keputusan Menteri Keuangan terkait dengan kawasan berikat tersebut. Nah, ini nanti dari permohonan tersebut, kepala kantor akan menerbitkan persetujuan atau penolakannya. Kalau misalnya wajib pajak memenuhi syarat, maka akan ada terbit SKB pemungutan PPh pasal 22 impornya. Dibebaskan pemungutan PPh pasal 22 impornya. Tapi kalau kemudian dari hasil analisa by system wajib pajak tidak memenuhi kriteria, maka akan ada surat penolakan. Ya. Baik, lanjut. Nah, sama kewajiban pasal realisasi pembebasan PPh 22 impor pun wajib pajak harus membuat laporannya. Seberapa jumlah realisasi pemanfaatan pembebasan PPh pasal 22 impor tersebut. Nah, kalau yang pasal 21 dan pasal 21 dan PPh final UMKM dilaporkan setiap bulan pada tanggal 20 bulan berikutnya, kalau pasal 22 impor dilaporkan per triwulan. Ya. Jadi untuk masa pajak April dan Juni sampai dengan Juni itu dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli. Sedangkan masa Juli sampai dengan September dilaporkan paling lambat tanggal 20 Oktober. Nah, ini kewajiban untuk menyampaikan laporannya. Sama itu juga formulir atau laporannya nanti di halaman yang sama ada. Semua bisa dilakukan online. Oke, selanjutnya. Nah, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Ini kita bahas yang tadi di awal saya sampaikan. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini secara otomatis dihitung berdasarkan PPh pasal 25 berdasarkan SPT tahunan yang disampaikan terakhir atau tahun 2019. Jadi untuk mendapatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini, wajib pajak tentunya harus melaporkan SPT tahunan dulu karena dasar perhitungannya dari situ. Nah, jangan lupa nanti coba dicek bagi wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan. Bulan yang lalu kalau nggak salah Perpu nomor 1 tahun 2020 itu telah disahkan oleh pemerintah.
menjadi undang-undang oleh DPR ya, telah disahkan menjadi undang-undang. Di mana salah satu isi Perpu itu adalah penurunan tarif untuk menghitung PPh pasal 25 tahun 2020 ya, yaitu sebelumnya tarif PPh itu kan 25%. Nah, mulai tahun 2020 sudah bisa menggunakan tarif baru. Jadi untuk menghitung pasal 25-nya bisa menggunakan tarif baru yaitu sebesar 22%. Jadi perhitungannya caranya sama. Jumlah penghasilan neto fiskal tahun 2019, kemudian kalau ada kompensasi kerugian dikurangi dulu dengan kompensasi kerugian, dihitung pajak terutangnya berapa, dikurangi dengan kredit pajak, baru dibagi 12. Itu perhitungan normalnya, perhitungan yang secara umum ya. Nah, tarif untuk menghitung PPh terutang pasal 25 itu sudah menggunakan tarif tarif 22%. Nah, coba cek wajib pajak yang telah lapor SPT tahunan berapa tarifnya. Kalau menggunakan ISPT itu harus dirubah dulu tuh. Harus dirubah tarifnya dulu. Tarif perhitungan pasal 25-nya. Kalau tidak disetting perubahan tarifnya, maka dia akan menghitung otomatis masih sama tarifnya menggunakan tarif tahun pajak 2019 atau tarif sebelumnya yang 25%. Kalau dia tidak melakukan setting di ISPT-nya. Nah, jika misalnya ternyata masih belum berubah, silakan betulkan dulu. Yang membetulkan perhitungan pasal 25-nya. Nah, dasar pengurangan angsuran 30% itu adalah berdasarkan perhitungan di SPT tahunan tersebut. Setelah juga menerima pengurangan tarif. Jadi sebenarnya pengurangan angsuran pasal 25 ini didahului dulu dengan pengurangan tarif PPh pasal 17-nya. Pengurangan tarif PPh terutangnya gitu ya. Besar sebelumnya 25 menjadi 22%. Kalau dia tarif di bawah 4,8 maka secara otomatis sebelumnya 12,5% karena dapat pengurangan 50%, maka sekarang menjadi 11%. Gitu ya. Nah, siapa yang penerima insentif? Sama. Penerima insentif yang berhak menerima insentif ini atau memanfaatkan insentif perpajakan ini adalah yang kode KLU-nya sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran PMK 44 di lampiran M. Ya, coba cek nanti. Kalau mau cek manual, silahkan di SPT tahunan lihat SPT tahunan 2018. Ya. Itu apa kode KLU-nya? Berapa kode KLU-nya? Cocokkan dengan lampiran PMK 44. Ada nggak di daftar itu? Kalau tidak ada, segera betulin aja dulu, ya biasa. Nah, juga wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan PT juga dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan angsuran pasal 25. Termasuk wajib pajak yang telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, baik penyelenggara, pengusaha, atau PDKB atau pengusaha di KW. Dia mendapatkan fasilitas pengurangan angsuran sebesar 30%. Ya. Nah, memang yang kita bahas dulu adalah apakah cukup pengurangan angsuran 30% ini? Cukup tidak cukupnya tergantung dari seberapa lama pandemi ini berpengaruh terhadap dunia usaha, seberapa dalam pengaruh dampak terhadap penghasilan wajib pajak. Kalau ini tidak berlangsung lama, ya bisa jadi cukup 30%. Karena angsuran pasal 25 ini sebenarnya kan adalah kredit pajak, di mana nanti akhir tahun pajak dihitung ulang berapa jumlah pajak terutang, kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Salah satunya adalah pasal 25. Ketika pasal 25-nya lebih besar daripada pajak terutang, maka tentunya akan terjadi kelebihan pembayaran. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya dampak pandemi COVID ini sangat dalam. Artinya
wajib pajak terjun bebas pendapatannya misal. Bahkan labanya banyak yang memprediksi bahwa tahun ini wajib pajak yang banyak mengalami kerugian. Nah, secara fiskal, ketika wajib pajak mengalami kerugian, otomatis PPh terutama menjadi 0. Nah, tentunya pengurangan pasal 25 ini yang sebesar 30% ya tentu belum cukup. Tapi kalau dampaknya tidak terlalu lama, ya mudah-mudahan ya mulai Juli ini atau Juni ini kita tahu pemerintah sudah mulai memberikan kelonggaran terhadap PSBB. Wajib pajak sudah mulai bisa beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Kita lihat sebenarnya di mal-mal sudah mulai boleh buka. Tapi ada aturan-aturan memang harus dilaksanakan. Cuman masih banyak juga keluhan-keluhan di pengusaha. Pembatasan juga sebenarnya akhirnya berdampak kepada ketidakcukupan dalam untuk menutup operasional. Karena dibatasi. Contoh misalnya kuliner. Saat PSBB benar-benar tidak boleh menerima konsumen untuk makan di tempat. Tapi yang setelah dilonggarkan ini boleh. Tapi dengan ketentuan hanya boleh sampai dengan kalau nggak salah 40% kapasitasnya. Misalnya di situ ada 10 meja, asal ada 10 kursi, maka hanya boleh 4 yang duduk bersamaan. Nah ini tentunya juga ketika jumlah pengunjung konsumen dibatasi, artinya omset juga dibatasi secara tidak langsung. Nah ini kita tidak tahu apakah kelonggaran PSBB ini cukup bagi pengusaha, kita tidak tahu nanti seperti apa. Nah, bagaimana nanti mensiasatinya? Jika misalnya pengurangan angsuran pasal 25 sebesar 30% ini tidak cukup. Sempat saya tanyakan kepada Direktur P2 Humas ya dalam webinar tersebut, itu apakah boleh wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif pengurangan pasal 25 sebesar 30%, kemudian juga mengajukan kembali pengurangan angsuran PPh pasal 25 berdasarkan ke 537 ya kalau nggak salah ya, keputusan Dirjen Pajak nomor 537 tahun 2000. Karena di ketentuan keputusan tersebut maupun di PMK 44 tidak mengecualikan atau tidak mengatur mengenai hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran berdasarkan keputusan Dirjen Pajak nomor 537 tahun 2000. Jadi artinya masih ada peluang bagi wajib pajak yang berniat untuk mengajukan kembali pengurangan karena dirasa PMK 44 ini pengurangannya masih kurang karena misalnya memprediksi bahwa tahun ini bakal terjadi pengurangan laba bersihnya sehingga PPh terutangnya bahkan bisa terjun bebas gitu ya. Maka coba sampaikan atau ajukan permohonan pengurangan angsuran berdasarkan keputusan nomor 537. Nah, memang dalam prakteknya di PMK 537 ini bahasanya adalah bukan kepala kantor wajib mengabulkan atau tidak, tapi dapat mengabulkan permohonan. Artinya dapat adalah bisa jadi kepala kantor mempunyai pertimbangan lain. Apakah wajib pajak bersangkutan berhak mendapat pengurangan kembali atau tidak. Artinya memang ada subjektivitasnya di sini. Tapi mudah-mudahan kondisi saat ini semua sudah tahu. Wajib pajak hampir atau semua orang hampir dipastikan tahu bahwa dampak corona ini sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Sudah banyak wajib pajak yang tutup usahanya demi mempertahankan kelangsungan usahanya. Sementara tutup dulu,
pegawai semua dirumahkan dulu, bahkan di PHK dulu. Nanti ketika kondisi sudah kondusif, baru mereka akan buka kembali. Nah ini kalau tidak berlangsung lama, mudah-mudahan ya ini dunia usaha bisa kembali bergulir sehingga pengurangan angsuran 30% bisa jadi cukup. Mudah-mudahan begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sama seperti yang lainnya, ketika kita mau mendapatkan insentif ini, kita juga harus menyampaikan pemberitahuannya. Artinya, kita sampaikan dulu atau ajukan permohonan, sampaikan pemberitahuan bahwa kita mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% itu. Di halaman yang sama, di halaman pajak.co.id nanti ada layanan di situ, tinggal pilih apa yang akan kita manfaatkan insentifnya. Ada pemanfaatan insentif pasal 21 pemerintah, pasal 25 pengurangan 30%, ada PP 23 dan sebagainya. Ada SKB gitu ya. Semua di situ ada. Nah, bagi wajib pajak yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan PMK 44 akan ada jawaban apakah dia berhak atau tidak. Kalau dia tidak berhak, maka akan ada penolakan. Ya. Nah, juga pasal 25 wajib menyampaikan realisasinya. Karena memang kalau kita tidak menyampaikan realisasi, pemerintah dia akan tahu seberapa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan ini, berapa jumlah PPh pengurangannya. Karena kalau kita menyampaikan angsuran, kalau kita membayar pasal 25 itu, yang tercatat hanya jumlah pajak yang masuknya atau PPh pasal 25 yang store. Ya. Maka ini wajib menyampaikan. Wajib pajak punya kewajiban menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Nah, pasal 25 juga dilaporkan 3 bulan sekali. Masanya sama dengan pasal 22 tadi. Untuk masa April sampai dengan Juni dilaporkan tanggal 20 Juli. Sedangkan untuk Juli sampai dengan September dilaporkan tanggal 20 Oktober. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang menarik. Pengembalian pendahuluan PPN. Sebagai PKP berisiko rendah, bagi WP menyampaikan SPT masa PPN dibayar. Nah, di mana restitusinya maksimal yang bisa diberikan insentif pengembalian pendahuluan ini adalah maksimal 5 miliar. Cukup lumayan ya. Artinya ketika wajib pajak menyatakan bahwa dia wajib pajak, bahwa SPT yang dibayar, bisa langsung diajukan restitusi. Walaupun ada ketentuan pengembalian pendahuluan itu hanya untuk wajib pajak yang berisiko rendah dan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Tetapi otomatis ini bisa dilakukan tanpa harus penetapan WP berisiko rendah. Nah, siapa yang berhak menerima insentif ini? Seperti insentif pajak yang lain, tetap dilihat dari KLU di lampiran PMK 44. Cek lampiran 1, kemudian dia juga telah ditetapkan sebagai PKP, ditetapkan sebagai KIT, atau kemudian impor tujuan ekspor, atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Nah, pengembalian ini maksimal 5 miliar disampaikan dengan cara wajib pajak melaporkan SPT PPN-nya mulai masa pada saat dia mendapatkan hak untuk restitusi berdasarkan ini insentif dan mencentang pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 9 huruf 4C. Ya. Nah, oke, maaf kebablasan. Nah, pemberian insentif ini, nah ini tadi, wajib pajak yang memenuhi kriteria adalah wajib pajak yang yang sebagai PKP berisiko rendah. Artinya, menurut ketentuan PMK 44, wajib pajak tanpa harus dengan penetapan PKP berisiko rendah sudah dianggap sebagai PKP yang sudah mempunyai risiko rendah sehingga dapat diberikan pengembalian pendahuluan.
Nah, SPT PPN yang dapat diberikan kelebihan ini mulai masa sejak berlakunya PMK ini sampai dengan masa September, ya. Jadi harus diajukan restitusinya di masa mulai April, Mei sampai dengan September. Gitu ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan PKP beresiko rendah ini diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan. Jadi nggak perlu ditetapkan dulu. Kalau kondisi normal, untuk pengembalian pendahuluan ini wajib pajak harus menyampaikan permohonan penetapan sebagai WP berisiko rendah dulu. Baru dia bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Nah, jadi wajib Dirjen Pajak tidak perlu menerbitkan keputusan penetapannya. Kemudian PKP tersebut juga KLU-nya yang tadi sudah dijelaskan. KLU-nya sesuai dengan yang tertera dalam PMK 44. Ya. Serta fasilitas kita atau izin kawasan berikat juga masih berlaku saat penyampaian SPT. Ya. Tanpa persyaratan, nah, ini dia. Jadi artinya tanpa persyaratan kegiatan itu seperti melakukan ekspor barang, penyerahan kepada pemungut dan penyerahan tidak dipungut TWN. Sebelumnya gini, wajib pajak atau PKP bisa mengembalikan restitusi PPN itu selain yang berhak setiap masa ya, itu kan dia harus menyampaikan restitusi masa Desember. Nah, kalau yang pengembalian pada tahun berjalan atau masa berjalan, tahun berjalan itu hanya WP yang risiko rendah atau penyerahannya dia melakukan ekspor, penyerahan kepada pemungut atau yang tidak dipungut. Nah, ini nggak ada syarat itu. Dalam rangka insentif perpajakan ini tidak harus melakukan syarat-syarat itu. Ya. Oke. Nah, ketentuan penutup. Insentif berdasarkan PMK 23, nah, itu dicabut. Karena di PP 44, di PMK 44, itu sudah menuangkan PMK 23 ditambah ketentuan terbarunya. Jadi PMK 23 dicabut. Dan sedangkan untuk penyampaian laporan realisasi pemanfaat pasal 21, 22, pengurangan pasal 25 berdasarkan PMK 44. Artinya karena ketentuan berubah, maka ketentuan pelaksanaan laporan pun berdasarkan PMK 44. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, di mana cara kita mendapatkan layanannya. Nah, ini nih. Di layanan KSWP, di situ nanti ada scroll ke bawah, apa yang akan kita manfaatkan pemenuhan kewajibannya, maka di situ tinggal dicek, diklik, di bawah banyak isinya apa. Di drop down-nya ya, drop down list-nya kelihatan nanti. Nah, kalau misalnya di layanan itu menu KSWP tidak ada, lihat di profilnya, rubah dulu di profilnya. Nah, otorisasi layanannya ditambah, dicentang KSWP-nya, sehingga baru nanti muncul menu KSWP. Karena sebagian bisa jadi menu KSWP-nya belum muncul, maka layanan ini tidak ada. Maka coba lihat profilnya, ubah dulu profilnya. Kemudian otorisasi layanan dirubah. Dan klik KSWP-nya. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya ada di SE 29 merupakan aturan pelaksanaan mengenai PMK 44 ini. Ya, di situ kan contoh misalnya pasal 21, bagaimana kalau misalnya terjadi kekurangan, terjadi perubahan pembetulan. Di SE 29 itu ada aturannya. Tetapi saya tidak bisa jelaskan di sini karena waktu yang terbatas. Ya. Nah, nanti kami sebenarnya akan mengadakan pelatihan juga secara intensif bagaimana pelaksanaan PMK 44 ini. Kita akan lebih ke praktek. Bagaimana PPh pasal 21 jika terjadi kondisi-kondisi tertentu. Kita akan hitung bagaimana cara ngitungnya, bagaimana cara melakukan pembetulannya, bagaimana cara bikin laporannya, kita akan praktek langsung.
Tentunya tidak bisa di saat sekarang karena waktu yang terbatas. Ini silakan nanti bagi siapapun yang berniat untuk mengikuti pelatihan pelaksanaan PMK 44 ini bisa menghubungi nomor layanan kita di 0813 kali 440177. Sekali lagi di nomor WA 0811440177 ya, atau silakan buka di halaman pajakonline.com, di situ ada nomor WA kita, atau email ke konsultasi@pajakonline.com. Silakan bagi yang berniat mengikuti pelatihan pelaksanaan PMK 44. Kemudian juga kita ada pelatihan mengenai tips and trick PPN e-faktur. Nah, nanti silakan panteng terus di page pajakonline.com di Facebook. Nanti kita akan publish kapan kita akan mengadakan pelatihan mengenai tips dan trik e-faktur. Ya, karena banyak sekali biasanya kendala-kendala di pelaksanaan e-faktur. Bisa contoh misalnya wajib pajak sudah melakukan upload faktur pajak, sudah membuat faktur pajak keluaran. Pada saat laporan dia belum bisa melakukan pembayaran. Bagaimana cara lapornya? Kemudian misalnya ada perubahan alamat. Bagaimana cara merubah alamat di faktur pajak? Nah, ini ada trik-trik khusus bagaimana cara wajib pajak melaksanakan ketentuan PPN dengan kendala-kendala seperti yang salah satunya yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian bagi siapapun yang ikut menonton acara ini, yang ingin mendapatkan materi ini materi dari Dirjen Pajak, saya ambil dari situs resminya pajak, tetapi bagi yang ingin kami bantu email langsung, silahkan tinggalkan pesan di page pajakonline.com. Syaratnya like dulu, subscribe dulu, ikuti dulu pajakonline.com, dan kemudian silahkan tinggalkan email atau tinggalkan alamat emailnya atau melalui pesan inbox ke kita atau ke nomor layanan kita. Kita akan kirim materi sehari ini kepada semua yang melakukan yang tadi saya sebutkan tadi. Kita akan kirim, ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di bawah atau di email. Nanti kita akan coba bantu. Terima kasih. Mohon maaf dari saya jika ada salah kata. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.